tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sendiri terletak di Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Situs Perjanjian Giyanti sendiri dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pohon besar yang tampak teduh. Area situs ini berada di tengah persawahan dan tidak begitu luas. Bahkan tidak terlihat penandaan monumental yang menandai keberadaannya situs tersebut, kecuali 2 buah batu di antara akar pohon yang menjulur tidak beraturan. Di sebelah barat pohon tersebut ada bangunan masjid yang sampai sekarang masih digunakan umat Islam untuk beribadah. Di area itulah diadakan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang melibatkan Pakubono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau disebut FOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, sekaligus menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung Hanyokokrokusumo. Menurut sejarah UGM, Profesor Djoko Suryo menyebut Perjanjian Giyanti atau yang dikenal dengan Palihan Negeri menjadi tonggak sejarah sangat penting, khususnya bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai perwira tahta Mataram Sunan Pakubono III yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Tujuan perjanjian tersebut untuk mereda konflik yang berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ternyata api dari peristiwa tersebut belum padam. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubono II dalam mereda konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubono. Hadiah luas tanah yang membuat Pangeran Mangkubumi merasa tidak adil kepada Gubernur Jenderal Baron, Gubernur Jenderal Batavi yang mengeluarkan keputusan tanah tersebut yang tidak menjadi milik Mangkubumi. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah di dalam Kerajaan Mataram Islam yang kemudian melebar kemana-mana, terlebih dengan adanya campur tangan FOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi bahkan membuat FOC kewalahan. Sikap Pangeran Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan FOC disebabkan campur tangan FOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendiktek pemerintah Kerajaan Mataram Islam yang saat itu dipimpin Pakubono II. Dalam perang melawan FOC, Pangeran Mangkubumi dibantu keponakannya Raden Mas Said atau yang biasa dikenal dengan istilah Pangeran Sambernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun ini dari tahun 1746 sampai 1755 itu sangat merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak FOC. Dengan segala upaya agar perang berakhir, FOC menawarkan perdamaian. Wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi 2. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat Giyanti. Strategi yang dipakai FOC ketika itu adalah divide and impera atau politik pecah belah. Menurut Profesor Djoko Suryo, politik pecah belah ini terus dipraktekkan FOC. Dan terus oleh pemerintah kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan, salah satunya kesepakatan membuat Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS, agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara. Seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi politik pecah belah ini, sehingga diharapkan lebih waspada terhadap pihak-pihak luar yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan konflik. Setelah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said masih melakukan pemberontakan, yaitu menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa mengalahkan pasukan FOC. Pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton
Yogyakarta. Pada tahun 1757, VOC menyudahi perang dengan menandatangani Perjanjian Salatiga. Pada perjanjian ini, bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta atau Kadipaten Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran sampai sekarang menjadi situs cagar budaya Indonesia, dan Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Mengingat jasa Sri Sultan Hamengkubuwono I, di masa itu pemerintah Republik Indonesia memberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2016.